Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya mau terangin pada bagian ini saja. Kan kita udah nerangin Isra benar adanya, Mi'raj benar adanya. Ada satu lagi nih yang saya mau terangin. Kalau enggak, panjang saya nerangin. Saya mau nanya dulu. Waktu Nabi Muhammad lahir, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, Nabi Musa tuh masih hidup apa udah mati? Hah? Yang benar nih. Waktu Nabi Muhammad lahir, Nabi Musa tuh masih hidup apa udah mati? Iya, Nabi Musa. Iya, masih hidup atau udah mati? Udah mati. Baru mati atau udah lama? Lama. Lama doang apa lama banget? Lama banget. Itu waktu Nabi lahir. Sekarang waktu Nabi Isra Mi'raj, umurnya 52 tahun Nabi. Itu kan lahir. Waktu Nabi Isra Mi'raj tuh, Nabi Musa masih hidup apa udah mati? Saya mau tanya nih. Halo, nih mangap, nih ngerti apa kagak ya? Begitu. Nabi Musa masih hidup atau udah mati? Mati. Baru mati udah lama. Lama banget. Ini sholat 50 kali sehari semalam jadi 5. Usulan orang hidup apa usulan orang mati? Saya mau tanya nih. Usulan orang hidup, usulan orang mati? Orang mati. Karena Nabi Musa udah mati udah lama. Bener nggak? Gitu. Yang saya mau tanya, ini pertanyaannya. Karena ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah orang mati itu bisa nolongin orang hidup? Gitu. Apakah orang udah mati itu bisa nolongin orang hidup apa kagak? Bisa nggak? Enggak bisa. Bisa nggak? Dari mana bisa? Nabi Musa yang tadinya sholat berapa? Jadi usulan siapa? Masih hidup atau sudah mati? Orang mati bisa nolongin orang hidup nggak? Bisa nggak? Enggak bisa. Jadi Bapak sholatnya sehari semalam 50 apa 5 kali? Ini biar bener nih akidahnya. Ini maksud saya begitu. 5 kali ini usulan siapa? Udah mati apa masih hidup? Nah, orang mati itu bisa nolongin orang hidup nggak? Bapak tinggal jawab bisa apa kagak gitu doang. Ini biar bener nih. Malam ini kita mau dandanin. Bisa nggak? Bisa. Tandanya? Baik. Namanya akidahnya udah sunni Bapak kita. Biar bener nih akidah kita. Begitu. Kita jangan mau diracunin orang yang kagak-kagak. Orang udah wafat itu bila orang soleh bisa nolongin kita. Begitu. Nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Bagian ini yang saya mau terangin. Kalau seluruhnya bisa sampai pagi nih gak kelar-kelar saya. Bila orang soleh walaupun udah mati bisa nolongin orang hidup.
Dalilnya lah Bukhari Muslim, Nabi Musa 50 jadi usulan orang Nabi yang bukan baru mati tapi udah, bukan lama doang tapi banget. Orang soleh bisa nolongin orang hidup. Begitu. Maka lihat tuh wali-wali songo. Ya Allah, belubet dapat duit gara-gara disewa orang Al-Makmur Zara wali songo. Walinya udah mati, yang dagang di Tuban, kuliah di UGM anaknya jadi sarjono, orang udah mati masih bisa ngasih makan. Lah kita masih hidup bingung bayar sekolah anak. Ada masalah pada kita. Orang udah wafat itu kalau orang soleh bisa nolongin. Maka ziarah sama orang soleh, jangan kagak. Begitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ziarah. Man zara aliman faka'annama zarani wa man zarani wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah sama orang soleh, orang alim, hidup atau mati, sama dengan jarah kepadaku. Kata Nabi, siapa yang jarah kepadaku berhak mendapatkan syafaatku. Maknanya, siapa yang ziarah ke orang alim, dia dapat syafaat dariku. Hidupnya makin berkah. Yang dagang aja berkah di situ doang. Jarah juga kagak, dagang doang. Begitu dagang aqua dong, dagang aqua sama jagain sendal, bener nggak? Begitu hidup berkat wali. Begitu udah matinya, kalau Allah ngasih rahmat kayak begitu. Nih akidah Ahlussunnah wal Jamaah tuh begitu. Jangan dikata ngapain ziarah sama wali songo, ngapain. Yang ziarah wali songo itu orang mengerti ajaran agama. Yang nyalahin itu pangkatnya wali, yang nyalahin ziarah wali songo tuh namanya wali songong. Apaan? Kagak ngaji Bahjatul Wasail, kagak ngaji, bisanya nyalahin mulu, nyalahin. Nih kita udah ngaji tuh 50 jadi berapa? 5. Berkat usulan orang udah mati, Nabi Musa. Begitu bermanfaat buat kita. Orang soleh tuh bermanfaat. Begitu bermanfaat. Orang Arab aja tuh, ya Allah, berapa dapat devisa. Yang kadang devisa aja keliru tuh, devisa. Begitu dapat duit karena ada Nabi. Begitu, bener nggak? Innallaha subhanahu wa ta'ala qad haramal ardo an ta'kula ajsadal anbiya. Allah itu haramkan bumi untuk menelan jasadnya para nabi. Ngancur, hidup. Para nabi orang soleh tuh hidup di kuburannya, hidup hayatan barzakhiyatan. Begitu. Maka Nabi Musa alaihissalam waktu Nabi Isra, Nabi riwayatkan dalam hadis yang sahih, kutemu Musa di kuburannya lagi sholat. Waktu Isra, waktu naik langit, ada di langit lagi. Langit ke-6. Tuh, ruh kalau udah wafat gampang pindah-pindahnya. Tapi kalau masih di badan sulit karena terikat oleh syariat. Terikat oleh ruang dan waktu. Ruh tuh begitu. Singkatnya, apa saja yang Nabi sampaikan wajib kita imani. Maka adalah buat para nabi namanya mukjizat, buat para wali namanya karomah. Dan karomah tidak akan keluar daripada mukjizat. Setinggi-tingginya wali tetap saja kudu ngejalanin syariat. Jangan kagum sama orang punya kelebihan bila tidak
ibadah. Ada orang bisa terbang, wih hebat. Kagak, burung kagak sholat bisa terbang. Ada yang bisa jalan di air, kagak hebat. Kodok bisa kodok. Bisa ngilang, setan habis ngagoda orang kreo, ngagoda orang doli. Bisa cepet banget. Biasa. Yang kita kagum sama orang yang rajin ngaji, rajin ibadah, kagumin tuh yang kayak begitu. Yang menapaki jalan Nabi Muhammad, kagumin. Kagumin. Yang kayak begitu. Begitu. Ada teman kita, daun jadi duit, kagum. Ah Allah, di kampung ana di Serang banyak orang kampung tuh ambil daun pisang bawa ke pasar jadi duit. Bener nggak? Ya nggak ya begitu. Oh bener loh temen gue, daun dilinting-linting jadi 50.000. Bohong. Kalau dia bisa di kamar aja, ngapa diunjukin sama orang? Bikin aja duit, beli mobil di rumah di Pondok Indah, kontrakan banyak di Kreo. Kalau dia bisa untuk lihatnya dia kudu bayar, itu mananya kagak punya duit dia. Kan begitu. Kita jangan kagum yang kayak gitu-gitu. Kagum orang demen ratiban, demen ziarah ke orang soleh, demen ngaji, demen tahajud, demen baca dalail. Kagumin tuh yang kayak begitu tuh. Baca sholawat begitu, mau nariyahan kayak namanya, mau tijaniyah, sholat fatih. Kagum baru, kagum kalau yang demen ibadah. Yang kayak begitu mah kecil. Yang kayak begitu nggak usah dikagumi. Yang kayak begitu zikir ibadah baru kagum. Karena wali itu syaratnya dua, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kudu beriman, kudu bertakwa. Kalau nggak ada ini jangan percaya. Begitu, kagak percaya. Ada orang ngaku wali, paling wali murid, begitu aja. Jangan kagum yang kayak begitu mah. Jangan kagum. Ibadah enggak, kagak ibadah, jangan percaya. Katanya hebat, kagak. Dia bisa nebak, ya Allah yang kayak begitu pun orang pintar, gua juga bisa. Itu yang kayak begitu kagumin. Ada mbah nih, kata dia. Gua datang sama dia, gua nanya, kata si mbah merem-merem. Kamu ini ada yang benci. Wih, tahu aja si mbah ini, tahu aja. Kata kita, bah, siapa bah, siapa? Merem lagi si mbah. Bukan orang jauh. Wah, yang dagang depan toko saya ini, di Cipulirnya ini, depan saya ini. Bah, namanya siapa? Merem lagi. Takut fitnah. Begitu. Itu sih nggak usah mbah-mbah begitu. Gua juga bisa. Nggak begitu. Menjadi muslim kudu ngomong yang jelas, yang cerdas sedikit. Dia merem tuh si mbah. Ada yang benci. Pogo bah, pogo. Borok kita yang dosanya banyak. Ono Nabi Muhammad yang akhlaknya baik, kagak ada dosa. Ada yang benci. Apalagi kita yang dosanya sabrek. Wajar bah. Begitu. Terus bukan hebat, gua juga bisa. Yang mana yang benci? Ini bukan orang jauh. Atau pogo bah, orang Papua, Kreo aja kagak tahu mana mau benci. Yang benci pasti yang deket. Itu mah nggak perlu dia, gitu juga bisa. Jadi yang kayak gitu jangan kagum. Ente dagang aja, yang penting baca ratib. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya ratiban, waktunya maulidan, waktunya ngaji, waktunya dagang. Waktunya mancing. Udah gitu aja. Jangan ribet-ribet hidup ngaji. Jangan kagum yang kayak begitu aja dikata hebat. Kagak begitu, nggak kayak begitu. Yang hebat mau orang demen ngaji, demen ibadah, demen sholawat, demen zikir, demen ziarah, bagus. Yang kayak begitu bagus. Begitu. Jadi yang nggak kayak begitu nggak usah begitu. Amalan pesugihan, iklan di pos kota, mahar 500.000. Itu jelas sugi. Satu orang 500.000, kali aja 1.000 orang. Begitu. Ngapa nggak miliaran dia? Begitu. Pikir, baca aja sendiri tuh ratib ibadat, jangan ditinggal. Madis ratib gencengin, baca sholawat banyakin, minta sama Allah lewat pintu Rasulullah. Begitu.
Singkatnya, apa yang disampaikan Nabi benar adanya, wajib kita imani. Jangan percaya sama orang ngelarang ziarah ke wali segala macam, kagak paham. Orang Rasulullah aja ziarah setiap Kamis ke Uhud, ada 70 sahabat Rasulullah. Wali banyak. Nabi ngajarin umat tiap Jumat subuh ziarah tuh ke Baqi, 10.000 sahabat Rasulullah dimakamkan di situ. Itu apa? Wali ngajarin kita ziarah ke wali, ziarah. Jangan dibikin susah begitu, jangan. Zikir-zikir, baca tuh ratib haddad, mana dituju plagiat lagi. Ya Allah, jangan percaya yang kayak begitu, baca aja begitu. Sian saya orang, ya Allah, begitu. Saya banyak ditanya, ini bagaimana masa nasab? Aduh, gue puyeng mikirin nasib. Bener nggak? Yang nggak kayak begitu udah jelas masih ditanya juga. Nasib nih belum jelas nih nasib, bener nggak? Yang kayak begitu, gua surga apa kagak? Yang kayak begitu, nasab sendiri aja diurusin. Itu nasab, ya Allah, alul bait diurusin dia. Udah yang udah jelas-jelas yang kayak begitu, ini kagak bener. Udah kita ngaji aja, ngaji biar nggak rusak hati kita, bener nggak? Ngaji biar bener dah. Itu Simtuduror yang ngarang Habib Ba'alawi lagi, Ratib Haddad Haba Ibang lagi dituduh bukan Habib lagi. Aduh, ini Syekh Nawawi yang kita baca ini, ya Allah. Jadi kita jangan yang kayak begitu, agak bener, kita no comment. Udah kita ngaji aja gitu, ngaji. Ini bukan masalah ini turunan, ya Allah, lagi mikirin tikungan ke kanan ke kiri nih, bingung kita begitu. Ya Allah, udah kita ngaji aja, ngaji biar kita benar selamat dunia akhirat. Ikuti para salaf, ikuti para ulama. Udahlah, mau bagaimana kita hidup. Begitu Syekh Nawawi ini nyarahi karangan Habaib marganya Habsyi, murid Imam Haddad. Begitu, udah kita biar manfaat ilmu kita, jangan ikutin yang kagak-kagak, biar benar kita. Bahaya dalam hidup kita. Begitu hidup kita ini yang kita harus pikirin. Udah kemana-mana nih, akhirnya diadu domba muslim ribut, sian. Yang rusak kita akhirnya, kasihan umat, kasihan. Kalau ada yang bener tuh dari pemerintah, tutup gitu ya, YouTube yang adu domba kayak begini, jadi ribet, akhirnya rusak kita orang. Kasihan nama umat yang awam-awam nih. Kita ngurusin wudhu aja belum beres-beres, bener nggak? Gitu, udah mikirin ini aja. Kita mau singkat kata Habib Zain, apa saja yang disampaikan oleh Nabi benar adanya, wajib kita yakini, kita imani, dan kita ikuti. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau